Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang sudah ditugas oleh Bapak dosen pengampu manajemen operasional. Di sini materinya itu penerapan metode peramalan pada permintaan atap di PTX oleh Ana Luciana dan Poppy Yuliantri dari Prodi Teknik Industri Universitas Mensu Buana. Tentang PTX. PTX, anak perusahaan PTA, berdiri sejak 2013 sebagai distributor eksklusif bahan bangunan dari perusahaan induk dan produk impor dari Asia dan Eropa. Perusahaan ini mempertahankan kualitas dengan sertifikasi ISO 9001, memastikan kepercayaan pelanggan. Untuk memenuhi permintaan, metode peramalan yang tepat sangat dibutuhkan. Apa itu peramalan? Nah, peramalan adalah proses perkiraan kebutuhan di masa depan, kuantitas, kualitas, waktu, lokasi untuk memenuhi permintaan barang atau jasa. Itu menurut Kushartini dan Al-Mahdi 2016. Menurut Sofyan 2013, yaitu peramalan adalah kegiatan memprediksi kejadian masa depan dengan bantuan rencana yang dibuat berdasarkan kapasitas dan kemampuan permintaan atau produksi perusahaan. Nah, di sini ada jenis pola data peramalan. Tren atau T yaitu kenaikan atau penurunan data secara gradual dalam jangka panjang. Squeeze atau C, pola data yang terjadi setiap beberapa tahun dipengaruhi fluktuasi ekonomi jangka panjang. Itu ada seasonality, pola datang berulang setelah periode tertentu, yaitu seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Horizontal atau stasioner yaitu nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap dan stabil. Di sini ada metode time series. Metode time series berhubungan dengan nilai variabel yang diatur secara periodik sepanjang waktu. Yang pertama yaitu ada metode smoothing, mengatur dan masa lalu sesuai musiman dengan merata-ratakan data. Yang kedua itu ada metode proyeksi, kecenderungan dengan regresi, peramalan berdasarkan garis kecenderungan untuk memproyeksikan masa depan. Yang ketiga itu ada metode musiman, yaitu dipengaruhi faktor musiman menggambarkan pola penjualan berulang. Yang keempat, metode tren, yaitu data memiliki kecenderungan naik atau turun terus-menerus. Yang kelima yaitu metode dekomposisi, yaitu kombinasi fungsi yang ada digunakan jika mendekati fungsi linear atau siklis. Di sini yaitu uji kesalahan peramalan. Mengukur akurasi peramalan dengan membandingkan hasil peramalan dengan data aktual. Makin kecil nilai kesalahan, makin tinggi ketelitian peramalan. Itu ada MAD, yaitu mean absolute deviation, rata-rata kesalahan mutlak tanpa memperhatikan arah kesalahan. Itu ada MSI, mean square error, yaitu rata-rata kuadrat. Lalu di sini ada MFA, yaitu mean forest error, menjumlahkan semua kesalahan peramalan efektif untuk mengetahui peramalan tertinggi atau terendah. Nah, yang keempat yaitu MAF atau mean absolute percentage error, rata-rata kesalahan mutlak dalam persentase, lebih berarti untuk akurasi. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Ada 9 itu. Yang pertama yaitu menentukan tujuan peramalan. Yang langkah kedua memilih item yang diramalkan. Langkah ketiga menentukan historis peramalan dengan menggunakan pola. Langkah 4 memiliki model peramalan eksponensial smoothing, yaitu A sama dengan 0,1 dan eksponensial smoothing A sama dengan 0,2. Langkah 5 yaitu mengumpulkan dan analisa data. Langkah 6 validasi model peramalan. Langkah 7 membuat peramalan. Langkah 8 implementasi hasil peramalan, dan langkah 9 memantau keadaan hasil peramalan menggunakan peta. Jadi penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Langkah-langkah peramalan meliputi pengumpulan data historis, penentuan pola, pemilihan metode, perhitungan, dan uji kesalahan.
Di sini data permintaan atap H 2018. Grafik penjualan menunjukkan pola horizontal karena fluktuasi nilai berada di sekitar rata-rata. Dan seperti ini. Lalu di sini ada metode peramalan terbaik berdasarkan analisis metode exponential smoothing dengan A sama 0,2 memiliki tingkat kesalahan terkecil. Ini hasilnya. Ini bermakna karena menunjukkan persentase kesalahan peramalan terhadap permintaan aktual. Jadi kesimpulan dan rekomendasi dari pemaparan ini, pola horizontal, data historis menunjukkan pola horizontal dengan fluktuasi nilai di sekitar rata-rata. Metode terbaik yaitu exponential smoothing dengan A sama dengan 0,2 adalah metode paling tepat untuk peramalan atap H. Dan tingkat kesalahan terkecil yaitu ya seperti ini. Peramalan permintaan produk atap H untuk Januari 2019 direkomendasikan menggunakan metode ini. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dalam memaparkan materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.